Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawen. Pada malam-malam tertentu, kedua mertua Sarah mengadakan ritual semalam suntuk di dalam sebuah kamar khusus yang mereka sebut dengan kamar doa. Di saat itu pula lah, makhluk-makhluk yang tak kasat mata akan berdatangan dan berkeliaran di dalam rumah besar berbentuk joglo itu. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Sampean memang luar biasa, Kang Joyo. Tak sia-sia selama ini aku membantu perjuangan sampean. Tawa Demang Arya Kusuma menggelegar di pendopo yang megah itu. Tubuhnya yang tinggi besar berguncang saat menepuk bahu Joyo Lodaya. Ia sangat bangga dengan pemuda pendekar itu. Joyo Lodaya tersenyum. Terima kasih karena sampean sudah sudi membantu perjuangan kami. Tidak seperti demang-demang lainnya yang lebih memilih aman dengan cara menjadi penjilat para londo itu. Demang Arya Kusuma kembali tergelak mendengar pujian Joyo Lodaya. Sebelumnya, Joyo Lodaya bercerita bahwa dalam perjalanan menuju ke Dukuh Jati Asih, ia beserta rombongannya mencegat pasukan kompeni yang sedang berpatroli. Sebanyak 6 orang serdadu kompeni berhasil mereka bunuh. Komandan mereka yang marah besar tak mampu berbuat apa-apa karena kejadian itu berada di jalan di area hutan jati yang menghubungkan Dukuh Jati Asih dan Dukuh Watu Lembu. Mereka tak berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap para serdadu itu. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya sesuatu yang mungkin bersifat pribadi, Kang? Tanya Demang Arya Kusuma. Monggo saja, Kang. Rasanya aku tak memiliki suatu rahasia apapun yang harus kusembunyikan dari sampean. Demang Arya Kusuma mengangguk-anggukkan kepala dengan senyuman lebar menghias wajahnya. Joyo Lodaya menyandarkan punggung dengan nyaman di sebuah kursi kayu jati berhias ukiran Jepara. Ia menyulut sebatang cerutu yang diberikan oleh Demang Arya Kusuma, lalu menghisapnya dengan santai. Lelaki itu menghembuskan asap cerutunya sambil melirik ke arah Demang Arya Kusuma yang belum juga bertanya. Nyuwun sewu sebelumnya kalau dianggap lancang. Tapi aku penasaran, apakah sampean ini ngelmu? Soalnya, setiap kembali dari pertempuran, jangankan mengalami luka berat, luka ringan, sekedar lecet, atau tergores pun aku belum pernah melihatnya pada bagian tubuh sampean yang terbuka. Lalu apakah sampean ini tak pernah terluka sama sekali? Joyo Lodaya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia meraih gelas kopinya dan meminum beberapa teguk, sekedar untuk mengulur waktu. Sudah terlanjur, meski sebenarnya ia berharap bukan pertanyaan itu yang akan Demang Arya Kusuma berikan. Benar, Kang, aku memang ilmu. Jawabnya datar. Demang Arya Kusuma tersenyum tipis.
Sudah kuduga, orang-orang seperti Kakang Joyo memang sebaiknya punya ilmu kekebalan karena sering bertempur. Agar tidak berakhir seperti Kakang Sujiwo, teman seperjuangan kita. Ia akhirnya tewas tertembus timah panas company. Joyo Lodaya mengangguk mengiyakan. Oh ya, kabarnya setelah itu company juga menyerang perkampungan tempat tinggal mertua Kakang Sujiwo ya. Dengar-dengar, kedua mertua dan istri Kakang Sujiwo juga tewas terbunuh. Kasihan sekali mereka. Joyo Lodaya meneguk ludah dengan susah payah. Setelah mendengar kabar tersebut, ia memang sempat mendatangi rumah mertua Sujiwo untuk menyatakan bela sungkawa, khususnya kepada Surtini. Namun, sayang sekali, mereka semua juga sudah terbunuh. Iya, sayang sekali, gumam Joyo Lodaya. Keheningan sejenak melingkupi pendopo itu. Demang Arya Kusuma menyalakan cerutunya. Oh ya Kang, aku rasa sampean seumuran denganku. Dengan penampilan gagah perkasa dan wajah rupawan sepertimu, apakah tidak ada perempuan yang kepincut padamu? Joyo Lodaya ikut tertawa. Ia merasa lega karena topik pembicaraan mereka kini telah beralih. Anakku saja sudah 3, yang sulung malah sudah remaja. Apakah Kakang Joyo ndak kepengen punya anak juga? Belum ketemu jodoh saja, Kang. Joyo Lodaya menjawab santai tanpa ekspresi. Jauh di dasar hatinya, Joyo Lodaya merasa nyeri. Teringat pada masa mudanya saat ia dan Surtini sempat menjalin cinta sesaat. Namun Lurah Kartodipuro tidak merestui mereka karena status Joyo Lodaya yang berasal dari keluarga miskin dan tak berpangkat. Hingga akhirnya Surtini dijodohkan dan menikah dengan Sujiwo yang seorang anak lurah juga, sederajat dengan orang tua Surtini. Gadis jelita bertubuh indah itu pun menjadi milik orang lain, meninggalkan luka batin yang luar biasa di hati Joyo Lodaya. Setengah mati ia mencoba melupakan dan mengikhlaskan gadis itu. Bertahun-tahun ia mengembara dan ngelmu, mencari kedikdayaan demi menyembuhkan lukanya. Namun suatu hari takdir mempertemukannya dengan Sujiwo yang ternyata adalah suami Surtini. Perjumpaannya kembali dengan Surtini tak bisa dihindari dan itu terjadi berkali-kali. Perjumpaan yang begitu menyiksa bagi Joyo Lodaya karena ia harus berpura-pura bersikap biasa saja di depan Sujiwo yang tak pernah mengetahui percintaan masa lalu antara istri dan teman seperjuangannya. Aku punya usul bagus untukmu, Kang. Ucapan Demang Arya Kusuma membuyarkan kenangan Joyo Lodaya. Tentang apa? Aku mempunyai seorang calon istri untukmu. Aku yakin kalian akan saling menyukai. Kebetulan dia adalah adik kandungku sendiri, Retno Saraswati. Dari ketiga orang adik perempuanku, ada 2 yang belum menikah. Aku rasa usia Retno sudah cukup matang untuk mendampingimu. Menarik juga, jawab Joyo Lodaya dengan senyuman. Bagus, biar kusuruh salah satu anak buahku untuk menjemputnya di rumah orang tuaku, tak jauh dari sini. Tunggu sebentar, Kang. Aku akan memanggil mereka untuk menyiapkan kereta.
Demang Arya Kusuma masuk ke dalam rumah joglo megah itu. Tak lama kemudian, sebuah kereta kuda beserta seorang kusir dan seorang anak buah Demang Arya Kusuma melintasi halaman dan menjauh. Joyo Lodaya memandangi kepergian kereta kuda itu dengan sebuah harapan. Joyo Lodaya memutar tubuhnya saat kereta kuda itu kembali melintasi halaman. Kali ini ada seorang gadis belia yang duduk di belakang kusir, berhadapan dengan anak buah Demang Arya Kusuma. Dari kejauhan, gadis itu tampak memandang ke arah pendopo dengan penuh rasa ingin tahu. Cepat-cepat ia menundukkan kepala saat tatapannya bertemu dengan mata Joyo Lodaya. Kereta kuda berhenti tepat di depan tangga pendopo. Anak buah Demang Arya Kusuma membantu gadis itu untuk turun. Joyo Lodaya berdiri untuk menyambut Retno Saraswati. Sementara Demang Arya Kusuma langsung menghampiri sang adik dan membimbingnya memasuki pendopo. "Mengapa ibu tak ikut serta bersamamu, Nduk?" tanya Demang Arya Kusuma setelah sang adik duduk. "Ibu sedang tak enak badan, Kakang. Meriang. Beliau hanya berpesan agar Kakang menengoknya bila sempat," jawab Retno. "Baiklah, nanti kuantarkan kau pulang sekaligus menjenguk ibu." Joyo Lodaya menyimak percakapan kakak beradik itu. Ia terhanyut dalam nada suara Retno yang lembut mendayu, khas gadis kalangan priayi yang diajari tata krama sejak dini. Gerak-gerik gadis muda itu tampak sopan dan anggun. Ia tampak lebih dewasa dari usianya yang menurut perkiraan Joyo Lodaya berkisar antara 15 hingga 17 tahun. Retno Saraswati mengingatkannya kepada Surtini dalam versi remaja. "Nah, Kakang Joyo Lodaya, ini adikku, Retno Saraswati. Cantik bukan?" "Dia tidak cantik, Kakang Demang. Dia cantik sekali," jawab Joyo Lodaya. Retno Saraswati tersenyum sekilas, lalu menunduk malu. Semburat merah mewarnai pipinya yang halus dan berwarna kuning langsat. Gadis itu tampak gelisah saat memainkan ujung kepang rambutnya yang longgar di atas pangkuannya. "Dok, Kakang Joyo Lodaya adalah pejuang dan pendekar yang hebat. Ia adalah sahabat Kakang. Kedatangannya kemari untuk mengenal dirimu lebih dekat. Kakang ada urusan sebentar dengan anak buah di istal. Tolong temani Kakang Joyo Lodaya mengobrol ya." Tanpa menunggu persetujuan, Demang Arya Kusuma pun bangkit dari kursinya. Joyo Lodaya melemparkan senyum penuh rasa terima kasih kepada sang tuan rumah. Hubungan antara Joyo Lodaya dan Retno Saraswati kian hari kian menunjukkan keseriusan. Jarak usia yang terpaut lumayan jauh tak menjadi masalah bagi mereka. Meski berusia belia, namun Retno Saraswati yang sejak kecil sudah dididik menjadi wanita sejati bisa bersikap lebih dewasa dibandingkan remaja lain yang seumuran dengannya. Saat Joyo Lodaya sudah bisa sepenuhnya menghapus bayang-bayang Surtini dari kehidupannya, ia pun memantapkan hati untuk melamar Retno Saraswati. Kedua orang tua gadis itu pun langsung menerima lamaran Joyo Lodaya yang mendapat dukungan penuh dari Demang Arya Kusuma. Pesta pernikahan berlangsung luar biasa meriah dan diselenggarakan dalam beberapa hari. Tamu undangan datang silih berganti, termasuk para petinggi
dan rekan-rekan seperjuangan Joyo Lodaya. Salah satunya adalah Waluyo yang membawa serta sang istri yang sedang hamil. "Semoga istrimu segera hamil, Kakang. Kuharap kita bisa berbesan," gurau istri Waluyo saat menyalami kedua mempelai. "Jangan khawatir, Nyai. Kami akan mempunyai banyak anak. Sampean tinggal pilih saja mana yang mau kita jodohkan," ujar Joyo Lodaya. Pipi Retno Saraswati memerah mendengar guyonan mereka. "Sayang sekali Kakang Sujiwo keburu pergi meninggalkan kita. Kalau tidak, mungkin kita juga bisa berbesan dengannya," sambung Waluyo. Joyo Lodaya tersenyum kikuk mendengarnya. "Iya, Kakang. Ayo kita duduk saja di sana. Banyak sekali makanan dan minuman yang sudah aku siapkan untuk kalian. Silahkan." Joyo Lodaya menggiring mereka ke sebuah ruangan untuk bergabung dengan keluarga Demang Arya Kusuma dan teman dekat mereka lainnya. Joyo Lodaya merasa lega karena bahasan tentang Sujiwo akhirnya teralihkan. Sepekan kemudian, pesta pernikahan yang dilangsungkan di kediaman orang tua Retno Saraswati pun usai sudah. Joyo Lodaya segera memboyong sang istri ke rumah miliknya yang terletak di Dukuh Pringhaji, 2 hari perjalanan berkuda dari rumah sang mertua. Seorang emban dibawanya serta atas permintaan dari sang ibu mertua untuk melayani dan menemani putri mereka bila sang menantu bepergian. Rombongan yang terdiri dari 3 buah kereta kuda itu berjalan beriringan menembus kawasan hutan dan pedesaan. Joyo Lodaya dan istrinya berada di dalam kereta yang terdepan, disusul oleh emban dan beberapa orang kerabat Joyo Lodaya di kereta kedua. Kereta ketiga berisi barang-barang kesayangan milik Retno Saraswati yang dibawanya dari rumah orang tuanya. Selain ketiga kereta kuda itu, ada juga 2 orang sepupu Joyo Lodaya yang mengendarai kuda mereka masing-masing. Senja mulai datang. Jalan yang mereka lalui mulai gelap. Laju kereta pun mulai tersendat. Joyo Lodaya memerintahkan rombongannya untuk berhenti dan mendirikan kemah di tepi hutan agar kuda-kuda mereka dan para penumpangnya bisa beristirahat. 3 buah tenda didirikan menghadap api unggun yang terletak di tengah-tengah. Mereka menikmati makan malam sambil bersenda gurau menggoda sang pengantin baru. Selesai makan malam, mereka pun masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat. Tak ada satupun yang menyadari kehadiran sosok hitam yang mengawasi mereka sambil berdiri di puncak sebatang pohon besar. Retno Saraswati perlahan membuka matanya saat mendengar kasak-kusuk di luar tenda mereka. Ia sedikit mengguncangkan bahu sang suami yang masih terlelap. "Kakang, bangunlah, Kang. Sepertinya ada keributan di luar," ujarnya gelisah. Joyo Lodaya menggumam dengan enggan. Namun lelaki itu berusaha untuk duduk dan memasang telinga untuk mendengarkan apa gerangan penyebab keributan itu. "Sabto dan Hadi hilang!" teriak seseorang di luar. "Sabto!
Hadi! Suara-suara mereka memanggil bersautan. Joyolodaya bergegas bangkit dan berlari keluar tenda. Ada apa ini ribut-ribut? Ia bertanya seraya mengedarkan pandangan kepada semua orang. Sabto dan Hadi hilang, Doro. Anehnya, kuda-kuda mereka masih ada. Pengasuh Retno Saraswati menjawab. Para lelaki yang tidur satu tenda dengan mereka, apakah kalian tidak dipamiti saat mereka pergi? Tanya Joyolodaya sambil memandangi ketiga orang lelaki kerabatnya satu persatu. Mereka saling berpandangan dan berbisik. Tidak, Kakang. Semalam mereka berdua juga tidur bersama kami, tapi pagi tadi sudah tidak ada. Jawab salah satu dari mereka. Joyolodaya mengusap wajahnya sambil mendengkus jengkel. Sudah, kita makan saja dulu sambil menunggu mereka kembali. Segera siapkan makanan dan bikinkan aku kopi, teriaknya sambil memutar tubuh dan kembali ke tenda. Retno Saraswati bergegas menyusul sang suami. Aneh sekali, Kakang, ujarnya ragu-ragu. Tak usah khawatir, Di. Paling-paling mereka sedang berjalan-jalan di sekitar sini. Menjengkelkan sekali. Harusnya kita segera sarapan dan bergegas melanjutkan perjalanan sebelum matahari keburu tinggi. Omel Joyolodaya. Retno Saraswati terdiam melihat kemarahan suaminya. Sisi lain dari lelaki itu yang baru diketahuinya. Ia bergegas keluar dan ikut bergabung untuk menyiapkan makanan. Hingga acara sarapan usai, Sabto dan Hadi belum juga kembali. Barang-barang mereka pun masih berserakan di dalam tenda. Kerabat mereka mulai resah. Joyolodaya mulai marah. Ayo kita cari mereka, teriaknya kesal kepada ketiga orang lelaki kerabatnya. Keempat orang lelaki itu berpencar ke empat penjuru untuk mencari Sabto dan Hadi. Suara mereka bergaung di seantero hutan, mengejutkan binatang liar yang sedang mencari makan. Para wanita membantu membereskan barang-barang dan tenda mereka, bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Suara teriakan para lelaki itu semakin menjauh dan menghilang dari pendengaran. Namun tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang dari mereka, lalu disusul oleh umpatan kemarahan dari Joyolodaya. Berdebah, ulah siapa ini yang keji membunuh mereka? Joyolodaya begitu murka. Tak lama kemudian, empat lelaki itu kembali ke tenda dengan menggotong dua sosok tubuh. Kalian berbalik, jangan melihat. Joyolodaya berteriak kepada para wanita yang terperangah. Mereka mulai menangis terisak. Keempat lelaki itu meletakkan tubuh Sabto dan Hadi yang sudah menjadi mayat berjejer di atas rumput. Kondisi mereka sungguh mengenaskan. Sabto mati dengan perut terbuka dan usus yang terburai. Sedangkan wajah Hadi tak bisa dikenali lagi karena kepalanya sudah remuk dan nyaris gepeng. Siapa manusia biadab yang membunuh dengan keji seperti ini? Aku bersumpah akan mencari dan membunuh pelakunya. Teriakan Joyolodaya menggema ke seluruh hutan. Ia yakin sekali tak ada binatang apapun yang membunuh manusia dengan cara seperti itu.
Mereka membungkus jenazah Sabto dan Hadi dengan selimut, lalu meletakkannya di kereta paling belakang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rombongan pengantin itu tiba di Dukuh Pringaji. Sanak saudara yang semula bahagia menunggu kedatangan mereka, kini menjadi hujan tangis saat mengetahui peristiwa tragis yang menimpa Sabto dan Hadi. Joyo Lodaya dan Retno Saraswati terpaksa harus menunda pesta pernikahan mereka demi menghormati sanak saudara yang sedang berkabung. Maafkan aku, Di. Pesta yang sudah kurencanakan untuk menyambutmu jadi batal. Bisik Joyo Lodaya sambil mengelus lengan dan mengecup rambut sang istri. Mereka berbaring di kamar Joyo Lodaya. Retno Saraswati meringkuk berbantal lengan sang suami. Tak apa, Kang. Tak ada yang menduga kejadiannya akan seperti ini. Apakah Kakang bisa menduga siapa yang kira-kira punya alasan untuk membunuh mereka? Aku rasa itu bukan karena mereka. Apa maksud Kakang? Mereka hanya orang biasa yang tak punya musuh, Di. Pembunuhan ini adalah sebuah peringatan buatku dari musuhku, jawab Joyo Lodaya dengan yakin. Musuh Kakang? Siapa musuh Kakang? Kini Retno Saraswati beringsut duduk dan memandangi suaminya. Rambut hitam panjangnya tergerai di atas dada Joyo Lodaya. Musuhku hanyalah company, tapi mereka tak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Mereka hanya bisa membunuh dengan cara menembakkan pistol atau senapan mereka. Tak mungkin mereka berani berkelahi menggunakan senjata tajam hingga merobek perut atau meremukkan kepala seperti itu. Jadi, apa? Mereka mati dengan cara seperti itu, Kang? Retno Saraswati terperangah. Suaranya terbata-bata. Ia tampak seperti mau muntah. Itu sebabnya aku melarang kalian untuk melihatnya, Di. Joyo Lodaya menjawab pelan. Retno Saraswati menjadi pucat pasi. Ia memegangi dadanya yang berdegup kencang. Jadi dugaanku ada orang pribumi suruhan company untuk melakukan pembunuhan ini kepada mereka. Sebagai peringatan untukku. Orang itu pasti berilmu tinggi. Tak mungkin ia bisa menyusup ke dalam tenda tanpa terpergok dan membawa, serta membunuh 2 orang lelaki sekaligus kalau ilmunya rendahan. Retno Saraswati terdiam. Ia ketakutan. Tak mengira akan menjadi seorang istri dari lelaki yang mempunyai musuh berbahaya seperti itu. Demikianlah akhir part 9 dari kisah yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, di like, share, dan subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.